Bismillahirrahmanirrahim. Man qala hina yasma'u nida Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilata wa fadilah wa syarafa wa darajata aliyata wa fiha wa basu maqaman mahmudan alladhi wa'ata innaka la alam lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Kita masih teruskan. Jadi kita itu disuruh mencari wasilah terhadap nama Rasulullah SAW atau dia tersebut, terus membawakan salawat. Itu derajatnya luar biasa, buat derajat al-Fatihah. Derajatnya sangat. Fa inna wasilati 'inda rabbi syafa'atan. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya wasilahmu terhadapku di sisi Tuhanku itu syafaat. Itu bisa memberikan syafaat untuk kamu sekalian. Kalau kita itu berdoa ingat-ingat kasih salawat. Doa tanpa adanya salawat, doanya itu kurang diterima atau tak tampak. Hijabnya itu belum terbuka. Langit itu ada hijabnya. Begitu dibacakan salawat, maka hijabnya langit itu terbuka. Maka doa itu akan diangkat oleh Allah. Ya. Ini termasuk kita itu mendengarkan azan dari Jabir bin Abdullah dari Nabi Muhammad SAW. Man qala hina yasma'u nida, man siapa orang qala yang berdoa hina yasma'u nida kala dia itu mendengarkan azan. Doanya di mana? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Allah ya Allah ya Tuhanku ya Rabb hadi da'wati tammah. Engkaulah Tuhan yang menyeru atau memanggil suara panggilan yang sempurna, memiliki panggilan yang sempurna atau memiliki suara panggilan yang sempurna. Wa salatil qa'imah, dirikanlah salat. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah, berilahkah kami ya kepada junjungan kami yaitu Muhammad wasilah wal fadilah, wasilah yang sempurna, wasilah yang agung, wasilah yang agung atau yang sempurna boleh, yang utama boleh ya, fadilah. Wa syarafa wa darajatal aliyatar rafi'ah, dan kemuliaan derajat yang tinggi dan yang luhur dan yang tinggi. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta, dan bangkitkanlah makoman atau kedudukan yang terpuji ya atas panggilanmu, derajat yang tinggi ya. Derajat yang tinggi, panggilan yang tinggi ya. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau tidak akan mengkhianati atau berpaling dengan janjimu ya Rabb. Halat siapa yang berdoa tatkala adzan dikumandangkan membaca itu halat lahu syafaati, maka dia wajib mendapatkan syafaat. Wajib ya. Itu halat lahu syafaati, bukan tanggung-tanggung, dia wajib mendapatkan syafaat pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Kalau kita itu kalau kita itu ada mendengar suara adzan, dengarkan dulu. Begitu masuk adzan dikumandangkan berdiri ya. Begitu sebelum adzan dikumandangkan kita itu duduk salat salat atahiyatul masjid, terus duduk ya sambil doa. Kalau bisa jangan ngomong gitu ya.
adabnya kayak gitu, adabnya ke masjid. Salat sambil wiritan, ya. Enggak usah bergurau dan lain sebagainya, ada hadiah di situ. Ada suara adzan, dengarkan, jangan ngomong sendiri. Takut kalau kita mendengarkan suara adzan kok tidak dijawabin, tidak didengar, ya istilahnya. Takut kalau kita itu dijadikan oleh Allah Ta'ala akan tergambarkan dalam surat Al-Baqarah nanti, ya. Qaswatul qalb, keras hatinya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati kita itu memiliki penyakit. Penyakitnya itu tadi, sukanya bergurau, sukanya apa dan lain sebagainya. Karena penyakit itu, ya, penyakitnya. Maka Allah Ta'ala akan tambahi penyakit itu. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kalau sudah Allah Ta'ala tambahi penyakit itu, sudah mendengar suara adzan tidak didengarkan, ya Allah Ta'ala tambahi penyakit itu. Penyakit itu termasuk penyakit wahdan, cinta dunia, termasuk dengkian, kedengkian, hasad dan lain sebagainya di situ. Karena rasa mempunyai sifat itu. Ini saya ingin sekali terlambat, gitu ya. Dengarkan suara adzan dulu, ya. Takut Allah Ta'ala itu menambahi penyakit kita, akhirnya kita itu menjadi qaswatul qalb, ya, keras hatinya. Kalau sudah keras hatinya Allah Ta'ala itu balasannya bagaimana? Walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Maka Allah Ta'ala akan menyiksanya dengan pedih, sangat pedih. Alim karena hati yang menjadi penyakit itu, penyakit wahan, penyakit keras hati itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksa hatimu di hari kiamat. Adzabun alim, yang sangat pedih sekali, terutama yang disiksa oleh hatinya. Kalau kita luka tangan masih juga bisa kita sembuhkan. Tapi kalau hati yang disiksa oleh Allah Ta'ala, jadi seluruh anggota badan itu tidak ada pernya, tidak ada bandingannya tersebut. Nah, disitulah katanya, ya. Kalau bisa kita itu mendengarkan adabnya begitu, ya. Jangan ngomong-ngomong sendiri. Kalau kita ini berdoa kayak gini, maka dia wajib mendapatkan syafaat pertolongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat tersebut. Masya Allah, subhanallah. Ya, luar biasa lah kita itu, ya. Makanya jangan heran, jangan dianggap remeh kalau kita itu mendengar adzan. Takut kalau kita itu sering, ya, orang adzan kadang-kadang kita masih kalau kita coba kita amalkan. Nampaknya kita itu ngomong itu mudah sekali, mengamalkannya itu, ya, susah sekali. Ya, kita berusaha semaksimal mungkin. Kalau hendak sekaligus kita itu bercacat. Mengamalkan amalia itu bercacat. Tak malu masih itu. Ya, berbuatlah, beramallah semampunya. Ya. Dulu misalnya kita itu kalau mendengar suara adzan sering kita main HP, coba berusaha lepaskan HP-nya dulu. Ya. Berusahalah semampu mungkin. Mungkin kita itu mendengar adzan kita masih bergurau, coba berusahalah diam dulu dengarkan. Ya, kita mungkin masih mendengar adzan, kita itu masih kerja, berhentilah duduk sebentar. Entar 5 menit saja berhenti, tidak apa-apa. Untuk melepaskan penat kita, itu sambil kerja, gitu. Ngechat, dengar adzan, gitu. Ya, di situ berhenti. Nah, ada penghormatan tersebut, memang diharuskan, ya. Lahu syafaati yaumil qiyamah, maka halat lahu syafaati yaumil qiyamah. Syifa'us syarib ay hada syifa'us syarib. Sababun nuzuli hadil ayah anan Nabi alaihi salatu wasallam lama dzakara Isra wa kadzabuhu anzalahu Allah taala tasdiqan lin nabihi, ya. Awal daripada turunnya surat Al-Isra tersebut ayat yang pertama juz 15 Subhanalladzi asra bi abdihi, ya enggak? Awalnya itu sebabnya turun ayat tersebut itu annan nabi alaihi salatu wassalam lama dzakarul Isra, ya, pada waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan masalah Isra Mi'rajnya, ya, menceritakan tentang Isra Mi'rajnya beliau tersebut pada waktu malam seperti
ya. Itu istilah sebelum sholat subuh, sebelum dan subuh, sebelum fajar shadiq itu sudah sampai, ya, sebagian malam itu. Ya, bukan seluruh malam, sebagian malam, ya dah. Yang harusnya Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa tersebut itu perjalanannya 40 malam, tapi ditempuh dengan relatif singkat. Diceritakan oleh para masyarakatnya, oleh para kaumnya, kaum Quraisy tersebut di situ. Banyak sekali orang-orang yang munafik di situ dikumpulkannya. Ya, begitu dikumpulkan mereka itu membohongi, mengingkari. Kalau diceritakan, kenapa diisrakan dulu? Diisrakan itu untuk meyakinkan kepada mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Tatkala Nabi Muhammad SAW itu dimi'rajkannya, ya. Karena dalam Isra tersebut Nabi Muhammad SAW melihat beberapa hal untuk bisa membuktikan bahwa Rasulullah SAW itu benar-benar dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentang masalah Masjidil Haram, tentang masalah Masjidil Aqsa, ya, bangunannya berapa, pintunya berapa, dan lain sebagainya. Bertemu di perjalanan siapa dan lain sebagainya, itu diungkapkan. Begitu dia itu cerita kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya, pada waktu beliau menceritakan tentang Isra-nya, mereka ada banyak yang beriman, ada banyak yang tidak. Setelah beliau tersebut mengungkapkan masalah Mi'rajnya, barulah mereka banyak-banyak yang memberontak, banyak-banyak yang murtad dan lain sebagainya. Tapi kenapa? Mustahil seorang manusia biasa, ya enggak, kok bisa naik langsung ke langit 1 sampai sab 7 sampai ke Mustawa, sampai Sidratul Muntaha, sampai Mustawa. Mustahil. Akhirnya mereka banyak juga yang murtad, yang tadinya beriman murtad kembali, yang tadinya makin murtadnya makin diakik-akikannya. Apalagi Abu Jahal, Abu Lahab itu sangat gencar-gencarnya. Ini bahan ajakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, Isra Mi'raj tersebut menjadi bahannya, membaca suatu ejekan mereka yang bisa mematahkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Nah, terus akhirnya turunlah surat Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ya, itu sebagai ayat ini turun, surat Al-Isra ini turun sebagai pengukuhan, membenarkan cerita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu cerita Isra dan Mi'rajnya itu memang benar-benar, bukan rekayasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang benar-benar ditujukan. Ya, memang benar-benar. Ya, coba orang masih dalam keadaan awam, ya enggak? Kita menyebarkan agama kepada orang-orang yang masih dalam keadaan awam, ya, ketika itu, ya enggak, terus kita itu menceritakan sesuatu hal-hal yang mustahil, yang mana tidak bisa diterima oleh akal sehat, oleh akal pikiran orang-orang awam, yang bisa diterima dengan keimanan yang penuh. Bagaimana perasaannya? Pasti orang mengatakan, oh mustahil, kau bohong Muhammad, kau bohong, kau pun dusta dan lain sebagainya. Ya. Begitu diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW, begitu diceritakan banyak yang kafir, banyak yang murtad. Akhirnya Abu Jahal, Abu Lahab itu bilang kepada Abu Bakar Siddiq. Ternyata Abu Bakar Siddiq tersebut membenarkan cerita Nabi Muhammad SAW. Bahkan yang lebih pun Abu Bakar Siddiq akan membenarkan cerita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dinamakan Abu Bakar Siddiq karena beliau tersebut selalu membenarkan apa yang diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kamu bertanya lafaz min dalam ayat min, ya, min ayatina, itu menunjukkan arti sebagian. Min ayatina itu sebagiannya, ya, itu sebagian. Artinya dari sebagian Allah Subhanahu Wa Taala mengungkapkan
memperlihatkan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti bisa menjadikan suatu patokan, suatu pedoman bagi mereka, bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk selalu berjuang membela memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah taala berfirman berkaitan dengan Nabi Ibrahim. Allah taala berfirman berkaitan dengan Nabi Ibrahim sebagai berikut ini. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wal yakuna minal muqinin. Wa kadzalika, begitu juga dan demikianlah kami perlihatkan nuria Ibrahim malakutas samawati wal ardi, kerajaan malakut, ya, tanda-tanda keagungan Allah, ya, keagungan Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi. Jadi Nabi Ibrahim itu menjadikan bapak millatah Ibrahim, milah bagi kita semuanya. Ya, ketauhidan Nabi Ibrahim itu luar biasa. Ya. Maka Nabi Ibrahim tersebut dia sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala malakutas samawati wal ard. Ya, malakutas samawati wal ard. Itu. Yang kami terdapat keagungan malakut atau kerajaan langit dan bumi tersebut, waliyakuna minal mukinin, agar Nabi Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin benar. Tambah Ibrahimnya, ya. Maka bagi Nabi Ibrahim tersebut, pernah Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut bertanya, ya Rabb, bagaimanakah kamu itu? Kamu kan sudah pernah diceritakan dalam kitab Duratun Nasin yang kemarin itu masalah arak tersebut. Ya Rabb, bagaimana kamu itu menghidupkan seorang orang meninggal, orang yang mati? Hal semacam itu karena yang semacam itu bagi kamu itu gampang sekali. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu itu tidak beriman? Kata Nabi Ibrahim, ya Rabb, supaya keimanan saya itu bertambah, untuk melihat bagaimana caranya cara engkau tersebut menghidupkan orang yang sudah mati atau makhluk yang sudah mati tersebut. Ya, kalau begitu, kau ambil beberapa binatang, ya, seperti ayam, gagak dan lain sebagainya lah. Ya, 7 binatang tersebut kau cacak-cacak. Kau rajang hingga sampai lembut, kau taruhkan di sana, taruhkan di atas bukit. Kau bersaksikan, ya, binatang itu sudah kau cacak-cacak, sudah kau rajang-rajang hingga tidak ada bentuknya sama sekali, ya, kau perlihatkan, kau lihat itu, taruhkan di atas sana, terus kau lihatkan, nanti binatang tersebut akan menyesuaikan di mana daging dia, di mana daging misalnya di mana daging ayam, di mana daging burung, di mana daging misalnya macan, di mana daging beruang dan lain sebagainya. Nanti akan pisah-pisah sendiri, kecampur. Begitu dipersaksikannya, nah, begitu. Akhirnya mereka dengan kun fayakunnya Allah Subhanahu wa taala, akhirnya daging tersebut memisah sendiri. Akhirnya terjadi seperti sedia semula, hidup semulanya. Yang gagak hidup seperti dia dan lain sebagainya tersebut. Akhirnya Nabi Ibrahim makin bertambah keyakinannya tersebut. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Hal semacam itu kata Allah Subhanahu wa taala, aku ini lebih gampang menciptakan manusia daripada menciptakan langit dan seisinya. Aku ini lebih gampang menciptakan manusia daripada langit dan seisinya. Jadi ciptaan manusia itu lebih mudah dibandingkan menciptakan langit dan seisinya. Langit dan seisinya tersebut, misalnya langit, bumi dan seisinya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 6 masa. Kalau manusia tinggal kun fayakun. Ya. Kun fayakunnya saja. Dengan ya, terjadilah tanpa itu ini dan lain sebagainya. Itulah manusia. Makanya inilah sebagai untuk mematahkan ayat ini, untuk mematahkan hal-hal yang negatif yang dilontarkan kepada orang-orang Quraisy, orang-orang murtad, orang-orang munafikin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini. Makanya diawali dengan subhanalladzi
makanya diawali dengan isim sifat. Subhanalladzi itu namanya isim sifat. Sifatnya zat yang maha kuasa, itu yang maha suci tersebut, yang memberangkatkan aku, yang memperjalankan aku, sehingga aku dimi'rajkannya tersebut, ya, diceritakannya. Hanya ada di antara Abu Jahal bilang, Muhammad, kalau kamu itu dinaikkan, dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhanmu ke langit, sekarang saya mau tanya, coba angkat kakimu. Ya, coba angkat kakimu Muhammad. Angkat saja kakinya. Satunya lagi. Kata Nabi Muhammad, kalau saya angkat kakinya satunya, maka saya akan jatuh. Oh, malah makin jadi bahan ketawaan. Ya. Lah kamu itu manusia biasa kok, manusia kok. Masa bisa terbang sampai ke langit, itu mustahil. Sedangkan kami tidak bisa menunjukkan, tidak menyembuhkan kamu itu bisa terbang dan lain sebagainya. Itu mustahil, kamu itu pembohong Muhammad, kamu pembohong. Itu karena musuh itu. Pamannya tapi sebagai musuh bebuyutan. Ya, pamannya. Jadi orang-orang yang musuh kita itu kadang-kadang bukan dari golongan orang lain, tapi kadang-kadang dari golongan dari keluarga kita sendiri, kadang-kadang banyakkan itu, ya. Jadi di situ. Secara lahir hal ini menunjukkan atas kemuliaan Nabi Ibrahim alaihissalam daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal tidak ada ulama yang berpendapat demikian. Lalu katanya itu, ini pendapatnya. Lalu bagaimana perjalanan akan hal ini? Katanya, aku jawab, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi itu merupakan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat-ayat Allah taala itu jauh lebih besar dan lebih agung daripada itu. Nabi Muhammad ada juga. Ciptaan langit bumi itu luar biasa. Ibadah itu Rasulullah diisrakan mi'rajkan. Ya, kecil mah bagi Allah taala. Langit bumi itu ciptaannya luar biasa, ya. Itu. Ya. Dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala serta keajaibannya yang diperlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh lebih utama daripada tanda-tanda kekuasaannya. Yang ada di langit dan di bumi, ya, di langit dan di bumi. Nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surga dan lain sebagainya. Ya. Di langit dan di bumi. Dengan demikian maka jelaslah akan keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Ada juga mengatakan Nabi Ibrahim, bahwa Nabi Ibrahim itu yang lebih mulia karena ada dalil itu, bakadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin. Nabi Ibrahim itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhannya tersebut, melihat kekuasaan langit dan bumi tersebut. Ya. Maka orang-orang berpikir bahwa Nabi Ibrahim itu lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah ada surat ini, ayat ini, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram, ya dah. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih mulia dibandingkan Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu pendapat, ya. Itu pendapat gitu, ya. Jadi pastinya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatimul anbiya'i wal mursalin, pungkasannya para nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin pada waktu zamannya Nabi Ibrahim lah yang paling mulia. Tapi zamannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita umat Muhammad, tentunya kita itu selalu mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu, ya. Di situ karena masalah zamannya. Mungkin pada waktu kita berada di zaman Nabi Musa, kita selalu mengagungkan Nabi Musa alaihissalam, bahwa Nabi Musa itulah kalamu Musa takliman, itu kan. Ya, Allah taala berfirman kepada Nabi Musa langsung, ya, langsung. Mungkin Nabi Musa lebih mulia dibandingkan nabi yang lainnya. Ketahuilah bahwa setiap nabi Allah Subhanahu wa taala dan utusan Allah taala itu dibekali mujizat atau keistimewaan masing-masing, dan mereka tersebut satu sama lain tidak menghujat, saling menghormati, saling memberi salam,
ya, saling menyanjung dan lain sebagainya. Ya, mereka beliau-beliau tersebut orang-orang yang terpilih. Tapi umat Muhammad kadang-kala, ya enggak? Kadang-kala satu dikasih keistimewaan, kecerdasan, satu dikasih keistimewaan selalu menghujat dan lain sebagainya. Seharusnya kita itu mencontohkan para nabi-nabi. Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ada istimewanya masing-masing. Ya, Nabi Musa bisa menghidupkan orang mati yang sudah orang yang Bani Israel yang sudah mati pakai Pakai tulang unta tersebut. Ya enggak? Nabi Isa alaihissalam bisa juga menghidupkan orang mati. Ya, bisa menghidupkan juga makhluk tersebut. Nabi Isa tersebut membuat dari apa? Dari tanah liat bisa dihidupkan. Nah, itu masing-masing keistimewaannya, ya. Di situ. Itu. Jadi hada tafsirun labi wa tafsiru al-lubab dari tafsir lubab, ya. Dari tafsir lubab itu Mi'raj Nabi mana? Salatu wassalam wa kadzalika tafsiru min tafsiri lubab. Al hikmatu fi iftahi hadis surah bi tasbih wajhani. Adapun hikmah daripada pembukanya pertama dari surat Al-Isra tersebut, subhanalladzi asra bi abdihi, hadis surat bi tasbih, dengan wajah dengan cara bi tasbihi, dengan tasbih itu dengan cara dua tersebut. Hikmah dari dimuliakan surat ini dengan tasbih ada dua macam. Ya. Kalau surat Al-Isra dengan subhanalladzi asra, ya. Ya, kalau surat Al-Kahfi alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi, memakai alhamdulillahilladzi. Tapi kalau surat Isra memakai subhanalladzi, ya. Kalau surat Al-Kahfi memakai alhamdulillah segala puji bagi Allah. Tapi kalau surat Isra memakai subhanalladzi, memuji kepada Allah Ta'ala. Kalau kita logikanya, kalau kita itu membangun rumah, mau mendekorasi rumah, dibersihkan dulu apa didekorasi terlebih dulu? Secara logika loh. Dibersihkan dulu. Kalau kita mau membuat jalan, ya enggak, langsung dibuat atau dibersihkan dulu baru kita buat aspal dan lain sebagainya, atau bagaimana? Nah, beginilah. Kalau kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita itu memuji dulu kepada Allah Taala, baru kita bertasbih dulu kepada Allah Taala, baru kita memuji kepada Allah. Bertasbih dulu, mensucikan dulu, dibersihkan dulu, baru mengagungkan, baru begitu kita itu baru memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertasbih dulu, bertasbih dulu, mensucikan kepada Allah Subhanahu wa taala, baru memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu caranya secara logika. Jadi orang Arab ketika menyebutkan sesuatu yang mengagumkan biasanya membaca tasbih subhanallah. Tidak alhamdulillah. Kalau kita itu melihat sesuatu hal-hal yang agung, yang sekiranya bagus, indah dan lain sebagainya, pasti kita itu memujinya, pasti kita membaca subhanallah. Tidak alhamdulillah kan? Pasti subhanallah, maha suci Allah, pasti. Ya, pasti itu subhanallah. Begitu kita sampai di situ, alhamdulillah, baru kita sampai pasti kita memuji terlebih dulu. Pasti kita itu mau mensucikan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan memuji. Jadi seakan-akan Allah Taala itu akan kita itu Allah Taala itu heran pada makhluknya karena mereka itu menyandarkan ejekan dan hinaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disitulah
Allah Ta'ala terangkan subhanalladzi. Ya. Orang-orang itu menghina kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi disandarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya subhanalladzi, maha suci Allah Ta'ala. Bukan alhamdulillah, tapi subhanalladzi. Pujian tasbih dulu, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Yang keduanya, penyebutan tasbih subhana itu sebagai tasbih subhanallah. Itu sebagai sebuah bentuk bantahan terhadap mereka, karena ketika Nabi Muhammad SAW menceritakan peristiwa Isra, mereka mendustakan beliau. Jadi maknanya adalah sesungguhnya Allah Ta'ala maha suci dari menjadikan seseorang Rasul dan yang berbohong itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menjadikan seorang Rasul itu berbohong, makanya dia itu disebut subhanallah, disucikannya terlebih. Masa sih orang suci mau berbohong? Maka orang suci berbohong, maka tidak layak bagi Nabi Muhammad SAW maksum dan membohongi para umatnya tersebut. Maka itu sebagai penguatan tersebut. Maka ada perbedaannya tersebut. Perbedaannya subhanallah dengan alhamdulillah. Ya, setelah kita menerima nikmat baru alhamdulillah. Kita melihat keajaiban, pasti kita itu bilang subhanallah. Itu bedanya. Makanya subhanallah pasti didahulukan dibandingkan alhamdulillah, kata-katanya kayak itu, ya. Mudah-mudahan paham ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah kepada kita, selalu menuntun kita dalam kebenarannya. Ini cerita sepintas jadi cerita cerita Isra Mi'raj ini sangatlah panjang, ini baru sekelumitnya, masih panjang sekali. Belum nanti Rasulullah SAW nanti di neraka, nanti di surga tersebut sifat-sifatnya itu banyak sekali nanti, ya. Paling banyak. Jadi kalau kita itu bercerita dengan Isra Mi'raj, khusus ada kitabnya di sini, itu panjang sekali itu. Mau berapa bulan itu ya. Yang dulu itu pernah kami bacakan tuh. Kalau membaca kitab Isra Mi'raj itu masalah subhanallah itu. Isra Mi'raj subhanalladzi asra bi abdi, itu mengungkap masalah Isra Mi'raj itu panjang sekali berhari-hari gitu. Ya. Jadi kalau kita ucapkan ini sambung bahwa intinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu di Isra Mi'raj kan para orang Yahudi, orang-orang kafir tersebut, orang-orang murtad tersebut, orang-orang musyrik tersebut itu selalu mengingkari atas kebenarannya tersebut. Makanya sebagai penangkal daripada pendustaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut diturunkannya ayat Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram, itu sebagai penguat kata-katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu bercerita tentang dirinya di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, turunlah ayat ini, ya. Ya, mudah-mudahan kita paham bahwa itu semuanya, bahwa kita itu selalu mensucikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kepada kita, memberi pelindungan kepada kita dunia maupun akhirat. Dimudahkan dari pencariannya dunia maupun akhiratnya, diselamatkan dari malapetaka, bencana, musibah dan lain sebagainya. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan zakirin hamdan syakirin, hamdan aimin hamdan yafi ni'ama wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang baili jalalika azimi sultanik. Allahumma ghafir lana dzunubana wa liwalidina al-masyana li ikhwanina wa li ma'alina jamil muslimina asmat mu'minina wal mu'minat. Allahumma jamilna bil afiyati wassalama wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'ita min mujibati nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma ya Allah yasir lana fi umri dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim alaihi salam wa fir lana wa lam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi sairil badani dhahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata tamamal afiyah wa qina aninnas ya Allah. Allahumma salimna min afati dunya wal akhirah wa fitnatihi ma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alnahu alana wa aladana wa dzurriyyatana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair.
Allahumma adfa'na minal bala wal waba wal ghala wal fasya wal munkar wasyadaidal mihana al fitana wal amratas man la yadfa'uka ghairuk. Allahumma kshifana minal bala wal waba wal ghala wal fasya wal munkar wasyadaidal mihana al fitana wal amratas man la yakshifuka ghairuk. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan 'indal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut ya Allah wa najatan minan nar wal afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyin wa ala alihi washabihi wasallam. Da'wahum fi subhanakallahumma tahiyyatun fi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi semutan dia, Mas.